Tuhan. Jadi renungan kita pagi hari ini tanggal Oktober 2023 ya. Kitab 1 Samuel 9 ayat 26 27. Saul iminaki Samuel jadi raja. Kecanggo siang pagi-pagi idilo Samuel ma Saul kudas tarom nina kekeken gelaku perberkat kam mulih keke Saul jenarin darat ia upasar Samuel. Pecah ia enggose tepi-tepi kuta nina Samuel kempak Saul. Katakanlah man suruh-suruhen gelah leben ia lawas asa kita. Lawas suruh-suruhen dai jenari ituriken Samuel. Iteruskan Samuel ngerana nina. Ijenda kam pentisik. Maka kuturiken man bandu. Kaisi enggoi katakan di bata. Kejabagai ibuat Samuel sada botol minyak saitun jenari icur-cur kena. Utakal Saul. Imana janah nina, iminaki Tuhan kam jadi raja, ibangsana Israel. Irajaindu pagi bangsana janah ikawalindu bangsa ibas kerina musuh-musuh nanari. Janah enda mau tanda manbandu maka kam enggo ipilih Tuhan jadi raja ibas bangsana. Kecaita dingkendu aku sendah, ijumpaindu kari dua kalak, dilaki deher kuburan Rahel, Iselsa, ibas daerah Benyamin. Ikata kena kari man bandu maka keledes si idara mindu ngodat. Maka bapandu lanai bo aru Athena kerna si Tapi kerna kam lar ngadi-ngadi ya nungkun. Kai arus kubahan kerna anakku. Ijenari terus kam lawas sehku batang kayu si badia itabor. Ije jumpa kam kari ras telu kalak dilaki. Muat salawes ku betel. Rebahan persembahan man ibada. Sekala kari negu telu kambing muda. Sekala maba si bahan ibas kuling-kuling nari. Dem asin lau anggur. Dem isin lau anggur. Dikata kena kari majuah-juah man bandu jenari ibre kena roti duang kibul. Janah la banci la yalo kendo. Kejabagai terpaksa kam berkat ku uruk di bata Gibea ingan kala Filistin erkemah. Ikra bangen kuta simbel kam kari ras rombongan nabi-nabi uruk persembahan enari. Nabi landak janah serko-serko arah lebena erkata murdap gendang suling ras kulcapi. Tupung kesah Tuhan mengkuasai kam jenari kam ngikutkan landak ras serko jenari biak endu isalihkan jadi manusia simbaru kenca enggo jadi kerina si enda lakokanlah kai saja si isiruh di bata leben kam lawas asa aku ku Gilgal ije ku jumpai kam janahku rebahan persembahan tutungan ras persembahan persadan timailah ije pituari seh aku reh gelah ku katakan man bandu kai siman bahanan ya jenda lebih jenda ini peristiwa bagaimana Saul yang kemudian diangkat menjadi raja dan pada perikop ini bagaimana Samuel menceritakan kepada Saul apa yang akan terjadi di kemudian. Dan yang menarik bagaimana Samuel ini bernubuat gitu ya. Dalam proses perjalanan Saul pulang akan bertemu dengan beberapa orang, dengan 2 orang, dengan 3 orang, dengan para nabi-nabi. Nah tentu itu menandakan bagaimana bahwa Samuel ini sebagai hamba Allah memang sungguh-sungguh menunjukkan karakter ya pada zaman itu, mengetahui sesuatu yang akan datang itu ya dianggap sesuatu yang bukan manusia tetapi sesuatu dari yang besar gitu. Dan itulah yang terjadi dan Samuel ini kan sebetulnya kan orang biasa gitu. Ya, orang biasa yang kemudian dipakai Tuhan melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan dan dia bisa bernubuat. Nah ini juga yang sering terjadi pada saat sekarang ini gitu ya. Bahwa
banyak orang yang tidak percaya ya ketika ada orang bernubuat bahwa aku disuruh Tuhan untuk melakukan ini, melakukan itu. Ya, banyak orang tidak percaya. Tapi ada juga orang ya mungkin udah berlebihan pula. Bahwa dia bilang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kiamat. Nah, tahu-taunya nggak kiamat. Nah ini tidak perlu kita merenungkan. Tetapi ya jangan pula kita menganggap bahwa orang yang mengatakan sesuatu yang akan datang itu sesuatu penyesatan. Ya belum tentu juga. Karena Samuel ini juga orang yang biasa dari riwayat kehidupannya, tetapi kemudian dia bekerja untuk Tuhan dan dipakai Tuhan dalam hal bernubuat. Nah, jadi marilah kita sebagai umat Tuhan untuk bisa melihat kondisi ini pada zaman ini pun banyak juga orang yang bisa mengatakan sesuatu yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua tokoh di sini adalah Saul. Ya, Saul yang diangkat menjadi raja. Ya, siapapun kita yang diangkat dalam posisi tertentu, saya kira perlu ya kesaksibadia bekerja untuk melakukan pekerjaan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan zaman sekarang ini banyak orang ketika dia diangkat menjadi tokoh justru berlawanan ya, dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itu yang menjadi masalah. Lebih dalam menjelang Pilpres ya, yang akan datang. Nah, ini perlu kita melihat memilih orang-orang yang punya karakter kesaksibadia. Mungkin bukan orang Kristen ya. Tapi dari perilaku itu gambaran dari hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira itu yang penting ke depan untuk mengangkat pemimpin kita ya, pemimpin bangsa ini. Jadi marilah kita orang yang percaya agar dalam hal apapun kita bergambar dari firman Tuhan. Ketuahan kalau semakin kata dibata, ingin semakin kencah bas keluh tutup hari. Haleluya. Amin.